Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tampilan PowerPoint yang sudah saya bagikan di grup tadi. Yang pertama, saya mengawali dengan gerakan Indonesia Menulis. Sebenarnya ini berawal dari pelatihan 2014 lalu dari Kementerian Parekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Padang tahun 2014 lalu, sehingga saya sedikit mengambil pengalaman dan ilmu dari gerakan Indonesia Menulis ini, karena ini tahap kedua setelah teman-teman membaca. Jadi yang pertama gerakan Indonesia Membaca ya, mudah-mudahan setelah membaca juga ada gerakan kedua, yaitu gerakan menulis. Jadi nggak cuma membaca saja tapi juga harus menulis. Baik, yuk menulis. Nah, saya mengajak untuk semuanya untuk menulis. Mengapa? Kita lihat sekarang dunia literasi itu sekarang sudah menjamur ya. Artinya tidak sebatas untuk via lisan saja ya, tapi juga dakwah bil qalam, artinya dakwah melalui tulisan. Karena kita ketahui kalau untuk penyampaian secara lisan pun, orasi sekalipun, maka itu sebentar saja bertahan di kepala kita dan akan lupa begitu ya, karena manusia akan mudah lupa. Yang kedua, jika kita tuliskan, kita membaca, kemudian kita menulis, maka itu akan semakin lekat, semakin lama bertahannya gitu ya. Sehingga sampai dalam Quran surat Ar-Rahman pun ayat 1-4 ya, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara ya, jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya setelah membaca juga bisa untuk berlatih menulis. Nah, inilah kesempatannya. Baik, kita lihat dulu juga sejarah ilmuwan muslim ya. Ini ilmuwan muslim itu semuanya ya, lihat ya, kita bisa melihat dari Al-Zahrawi di ilmu bedah, Abbas bin Firnas ya, alat terbang, kemudian Fatimah Al-Fihri ya, itu di akademisi, kemudian Ibnu Haytham ya, kemudian di optik, bagian optik ya, atau lensa dan sebagainya, Al-Farabi di astronomi, Ibnu Khaldun itu di sejarah dan politik, Ibnu Sina di kedokteran ya, sudah umum ya, sudah semakin kita ketahui, Al-Khawarizmi di matematikanya, Al-Idrisi di bidang kedokterannya, Ibnu Wafid di bidang farmakologinya atau farmasinya. Itu semua artinya para ilmuwan muslim itu mereka semua memiliki kemampuan menulis ya, baik buku-bukunya maupun sampai sekarang bisa dipakai oleh banyak orang ya. Next, knowledge ya, tidak sama dengan power ya. Knowledge plus action ya, baru equal power. Jadi ilmu pengetahuan kita itu, teman-teman sekalian, kalau kita terapkan ya, atau kita buktikan dengan kegiatan, maka itu menjadi kekuatan ya, kekuatan kita untuk bisa mempengaruhi orang banyak. Jadi ada sebuah analogi ya, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus jutaan orang. Jadi coba sekali lagi, satu peluru hanya bisa menembus satu kepala manusia atau orang, tetapi satu tulisan bisa mempengaruhi banyak kepala, bahkan jutaan kepala orang. Nah, begitu betul tajamnya, begitu betul pengaruhnya, hebatnya ya, besarnya pengaruh dari sebuah tulisan. Oke, berikutnya next. Jika ingin menguasai dunia, Iqra, bacalah. Jadi banyak generasi muda sekarang ini yang suka baca ya. Suka baca apa? Suka baca WA atau suka baca medsos, tapi daya bacanya rendah. Ya, itu saya ambil dari pesan dari Gubernur ya, DKI ya. Alhamdulillah itu bisa menginspirasi banyak orang. Jadi daya baca itu rendah. Jadi ketika membaca Android, membaca WA, status itu sering, bukan berjam-jam. Tapi untuk membaca buku saja atau artikel-artikel ilmiah atau artikel buku-buku yang sifatnya bisa menambah wawasan kita, itu sangat sedikit sekali. Kita lihat saja nih ya, sosial media timeline, jadi Facebook semuanya lah, YouTube semuanya ya, Twitter, itu semakin tahun semakin pesat perkembangannya ya, bukan semakin tinggi. Next, kemudian Indonesia itu berada di peringkat ketiga ya, pengguna Facebook ya, 26 miliar. Ini data yang lalu ya, tapi ini sebagai gambaran saja. Kemudian di Asia nomor 1 ya, 2.475.225 pengguna ya, atau user. Ini luar biasa sekali, jumlah yang luar biasa. Untuk itu mulai sekarang teman-teman sudah mendapatkan tempat ya, mudah-mudahan ini tempat terbaik teman-teman untuk bisa melatih menulis. Dan inilah melihat
ya resah kan gitu ya, kita resah gitu, kita sudah nggak mau lagi lah berdiam diri. Ternyata banyak generasi muda apalagi yang punya potensi tinggi, mereka hanya bisa menikmati hiburan-hiburan belaka tanpa tahu tugas mereka, yaitu untuk mengajak rekan-rekan itu berbuat kebaikan. Oke ya. Nah, menulis ya, tulis saja, pegang pena atau pegang laptop, buka laptop dan tulis saja apa yang merasakan, tulis dulu. Mudah kan? Nah, silakan tuliskan kata-kata, terserah teman-teman sekalian ya. Ambil pena boleh, pensil boleh, kemudian juga buka laptop bagi yang sudah laptop mungkin ya, silakan buka Word ya, terus apa aja yang sedang dipikirkan meskipun hanya satu kata saja ya. Mudah kan, ringan kan ya. Baik, kemudian teman-teman bisa lebih serius lagi ya. Ini motivasi lagi ya, bagaimana nanti ini ujung-ujungnya ya, ini target yang akan kita capai nanti, kita akan bisa menembus media. Ini target kita dalam workshop ini ya, sebagaimana pesan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Mudah-mudahan dengan tembus di media cetak, apalagi ya dalam bentuk buku, teman-teman ilmunya semakin diikat gitu ya, semakin bisa bertahan gitu ya, karena menulis itu adalah bekerja untuk keabadian. Bismillah ya, jangan lupa bismillah agar berkah, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kedua, tulis sesuai kemampuan ilmu. Teman-teman sekalian ya pasti berasal dari berbagai lintas bidang kuliah ya, jurusan ya begitu ya. Ada yang bidang kesehatan mungkin, pendidikan mungkin, ada yang bisa bidang bahasa ya, fokus ke bidang-bidang tertentu ya, pasti beragam ya. Jadi silakan tulis sesuai dengan kemampuan. Jangan menulis dulu ya seperti orang penulis A, penulis B, jangan ya. Tulislah dulu sesuai dengan kemampuan teman-teman sekalian. Contoh apa? Aku bisa menulis bidang pendidikan lah. Oke, karena teman-teman kuliah di pendidikan. Contoh bagaimana menjadi guru yang dirindu, contoh gitu ya. Atau menjadi guru yang dicintai siswanya, atau menjadi guru inovatif, atau menjadi paling tidak guru pembelajar yang terus belajar ya. Pokoknya intinya tentang pendidikan. Atau mungkin teman-teman punya tips baru begitu, pengalaman mengajar yang terbaru, silakan juga bisa tuliskan ya. Atau di bidang kesehatan contohnya, teman-teman yang hobi di bidang kesehatan bisa juga menulis buku gitu ya tentang kesehatan, yang itu intinya bisa melibatkan banyak orang untuk peduli terhadap kesehatan. Demikian juga dengan bidang-bidang lain ya, bidang-bidang lain seperti tata boga ya, masak-masak dan sebagainya. Pokoknya semua bidang ilmu itu bisa tuliskan insyaallah ya. Nanti kita lebih lanjut kita bahas di sesi diskusi. Ini tadi ya. Jadi supaya tulis itu ada fiksi dan non fiksi ya, ada puisi, cerpen, novel dan sebagainya. Kalau non fiksi itu berita, esai, artikel dan lain-lain. Oke. Sampai sekarang ya, jangan ada yang menyerah ya, jangan berpikir ini berat, berpikirlah ini bisa ya, yakinlah bisa dulu ya, dia pernah menyerah. Kemudian pahami ilmu dan percaya diri ya, harus selalu paham ya bagaimana menulis itu. Kalau belum paham tanyakan ya, ke pemateri ya, ke saya insyaallah, dan juga ke penulis lain untuk lebih memperkaya referensi juga boleh ya, insyaallah akan kita layani dengan sebaik mungkin. Kemudian tahu kita akan mau kemana gitu. Kita mau menembus apa, media lokal saja, contohnya media Sumatera Barat atau media daerah kita ya, media daerah tertentu silakan, atau kita punya target kita untuk bisa menembus media nasional ya silakan, atau mungkin internasional gitu ya, jurnal internasional silakan, bagus sekali ya meskipun ini sudah ada di dunia kampus atau dunia akademis, tapi tetap mudah-mudahan ini bisa membantu ya, untuk paling tidak kita nanti mencoba untuk menembus media lokal dulu ya, jangan terlalu tinggi pula ya. Kita harus mengukur sejauh mana langkah kita yang paling tidak kita bisa menembus media lokal atau media daerah kita. Kemudian pahami setiap peluang juara atau lomba. Baik, di perempuan ini ada saya buat masuk banda gitu. Jadi dia tidak tahu tentang arah jalan, dia nggak tahu. Kemudian ayam tertangkap oleh kera, nggak tahu dia. Jadi teman-teman sekalian, ada peluang-peluang ya untuk bisa penulis itu ikut lomba, itu menjadi juara, berpenghasilan gitu ya melalui honornya begitu, atau tabanas-tabanasnya. Itu banyak sekali sekarang lomba-lomba kepenulisan. Di Instagram saya juga ada sebagian itu lomba-lomba kepenulisan, ada lomba cerpen juga ada, lomba puisi juga ada. Ya, jadi silakan dicari. Di tempat lain juga ada. Pokoknya silakan cari sendiri, juga banyak ya di internet.
Yang ketujuh, berdoa, ya, tawakal sebab manusia itu bernasib. Itu udah gambar anak pang ya sedang membaca Quran. Jadi dia ini ya, mudah-mudahan dia insaf lah gitu ya. Jadi penulis juga harus berdoa dan tawakal, tidak boleh sombong ya. Sudah pandai menulis kemudian dia tidak lupa, tidak mau berdoa, tidak boleh. Penulis yang baik adalah penulis yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhannya begitu. Jadi semakin pandai dia, semakin merunduk dia, semakin banyak dia berdoa, semakin banyak dia beribadah begitu. Begitulah penulis yang diharapkan. Jadi teman-teman tidak ada sedikit yang sombong atau merasa sudah hebat gitu ya, tidak boleh. Karena di atas langit masih ada langit ya. Baik, yang ke-8, tidak ada penyesalan di hari tua ya. Jadi sekarang ini aku kan baru sekarang udah beranak, sudah keluarga, sudah besar baru menulis. Mereka sudah lama menulis, nggak ada gitu ya. Dia semua belajar ya. Saya pun juga masih belajar. Tidak ada istilah saya terlambat, nggak ada ya. Jadi dalam menulis itu tidak ada kata terlambat untuk berlatih menulis. Jadi semua tetap dilakukan, tetap belajar terus sampai akhir hayat ya. Begitulah dunia menulis. Nah, berikutnya banyak baca, banyak traveling, jalan-jalan ya, dan banyak menulis. Itu tadi, banyak baca, banyak traveling dan menulis. Kemudian berdoa lagi dan lagi, usaha lagi, coba lagi ya. Insya Allah ya, ini beberapa karya-karya dokumentasi, diskusi, workshop dan sebagainya yang sudah saya ikuti sejak kuliah sampai sekarang ya. Selebihnya ada di Instagram saya, silakan dilihat ya. Alhamdulillah ini sampai ke Bali juga ya, dan pertemuan internasional dan sebagainya, dan tokoh-tokoh terkenal di Indonesia juga ada. Oke, demikian saja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.